Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi qad an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Semoga kita semua, kalau di dalam surat Al-Mulk itu ada apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna. Semoga kita tidak termasuk itu. Ketika orang masuk ke neraka, mau masuk ke neraka, ditanya, kok sampai-sampean masuk ke neraka? Opo gak ono sing ngilingno sampean? Jawaban mereka apa? Qalu qad ja'ana. Ada Pak yang mengingatkan, tapi fakadzabna, kami kapate gubris. Maka mereka, nah semoga tidak seperti itu. Apalagi sekarang zamannya zaman banyak dimudahkan oleh Allah. Sampai detik ini Pak, di dunia itu masih ada orang yang saking kepingin maca Al-Quran itu, bawa lembaran-lembaran kertas untuk nyuntuh di temannya yang punya Al-Quran, dan kemudian disalin, ditulis untuk dibaca di rumahnya. Kita lah tidak sampai seperti itu ta. Yang ada Al-Qur'annya sing merana, boleh gak tahu dipegang. Naudzubillah min dzalik. Ada Pak. Maka ada wakaf-wakaf Al-Qur'an yang dikirimkan ke sana, ke mereka-mereka itu. Kita makin dimudahkan. Baca Al-Qur'an ya tidak harus membawa Al-Qur'an. Sekarang di HP asal diinstal saja. Cuma jangan jadi alasan adik-adik, kok ini kok gak ada adik-adiknya ya? Oh itu ada. Jadi adik-adik alasan, yalah, ya, pak. Baca Al-Quran kan cukup di HP, ada. Tidak begitu, tetap beda antara Al-Quran dengan HP. Kalau Al-Quran, nanti jadikan ya Allah, Al-Quran itu nuron, cahaya, teman dan sebagainya. Itu kan mushafnya itu jadi saksi, bacaan yang kita baca itu jadi teman kita. Saat kita dibawa ke liang lahat itu udah gak ada yang nemani kecuali amal-amal baik yang kita lakukan. Kalau HP itu nanti jadi saksinya itu berat karena campur baur. Ya di situ ada gambarnya Nikita Mirzani, ada. Tadi jadi saksinya itu repot gitu loh. Ya, kenapa? Oh, sip. Sebab suara kulom pun mboten harus didukung. Kalau suara yang ngomong nggak bagus ya minimal soundnya bagus. Gitu. Masjid Al-Ukhwah mboten sugih ta Pak? Oh Pak Kamden. Sugih ta? Rata-rata masjid itu sugih-sugih Pak. Baik, kita fokus ke masalah persiapan menghadapi Ramadan. Ada 3 bulan yang diistimewakan: Rajab, Sa'ban, Ramadan. Saking istimewanya sampai 3 bulan itu digabungkan dalam satu doa. Gitu. Begitu masuk Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nanti kita akan kupas itu. Tapi biar enggak lupa kita doa-doa dulu, nggih. Kalau kita pas ngaji begini nih, Pak. Di setiap tiang-tiang itu ada malaikat, ada kumpulan-kumpulan malaikat. Sehingga kalau pas ngaji begini ini saat yang tepat untuk kita menitipkan doa kepada para malaikat. Malaikat, aku titip doa.
sampaikan kepada Allah. Kenapa gak langsung kepada Allah? Kita jangan sombong. Kenapa belajar tidak kepada Rasulullah langsung? Kita jangan sombong. Kan? Sampean belajar dari mana? Kok ngaji aja belepotan, berani bid'ah-bid'ahkan orang. Belajar dari Rasulullah. Lewat mana? Lewat hadis. Hadis yang mana? Hadis yang sahih. Siapa contohnya? Bukhari Muslim. Ya kan gitu kan. Lah Bukhari Muslim itu muridnya Imam Syafi'i. Gitu kan. Jadi belum, kalau belajarnya sampai di Bukhari Muslim itu belum kesebut ke Rasulullah langsung, karena Bukhari Muslim saja belajarnya ke Imam Syafi'i. Ini yang perlu dengerteni. Biar enggak, pokoknya kayak untuk paham-paham kayak gitu itu perlu ngaji lah Pak. Enggak bisa baca buku tok, itu enggak bisa. Atau baca medsos, baca tulisan apa quote-quote itu. Nanti kalau enggak dijelaskan oleh gurunya salah Pak. Contoh nih, ada hadis yang menerangkan begini. Bayarlah hutang. Karena semua orang disolati oleh Nabi kecuali orang yang tidak membayar hutang. Ada hadis seperti itu. Tapi di sisi lain ada hadis yang mengatakan, tagilah uangmu di orang kalau sudah jatuh tempo. Tagilah. Tapi kalau engkau menemukan yang kau tagih itu dalam keadaan susah, kasihlah tenggang. Kalau engkau kasih tenggang kok masih susah, membebaskan itu pahalanya surga. Ada hadis seperti itu. Tapi penerapan hadis ini kalau nggak didudukno guru nggak bisa. Nanti hadis yang satu yang tagilah duitmu, ini hadis yang dipegang oleh yang punya duit. Terus hadis yang dipegang orang yang punya utang, nyauro utang. Sebab Nabi iku nyolati jenazah sapa denga kecuali orang yang punya hutang gak disolati oleh Nabi. Sampai ada yang menanggung. Siapa yang nanggung hutangnya jenazah ini? Ahli waris. Oke, berangkat sholat. Hadis yang ini dipegang orang yang punya hutang. Jangan dibalik. Sing nagih teko, bayarlah hutang. Nabi menyolati seluruh jenazah kecuali orang yang punya hutang. Dibalik, yo kesro Pak. Kemudian yang punya hutang balik. Sebaik-baik pahala adalah pahala membebaskan hutang. Yo kebalik Pak. Nah itu perlu ngaji. Perlu ngaji. Sing disebut bid'ah itu apa juga perlu ngaji. Masuk tasbih bid'ah. Di masjid jadi ini masjid nih ono ngene iki berarti gak masjid sunnah. Mulai jenenge masjid iki gak ngikuti Rasulullah. Rasulullah gak nggae tasbih kok. Iki nek gak ngaji gak bisa. Karena ngaji zaman Rasulullah biar gak ada Pepsodent, Mak. Gak ada Pepsodent, ada siwak. Maka sapa sing gawe Pepsodent bid'ah, Pak. Jadi bid'ah itu begini, mastadomat bihi asyari'ata. Apa saja yang bertentangan dengan syariat itu bid'ah. Kalau tidak, malah mendukung, memperbaiki, menyempurnakan syariat, itu tidak bid'ah. Maka Imam Syafi'i membedakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Itu Pak. Dah, sekarang ngomong masalah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini ibarat begini Pak. Jadi seluruh kebaikan di muka bumi ini itu isi Pak. Suge yo isi, ilmu yo isi, ibadah yo isi. Mas pokoknya apa? Kiprah sosial yo isi. Wadahnya adalah hati kita. Hati kita ini wadahnya. Hati kita ini wadahnya. Nah, Rajab Sya'ban iki kenapa digembor-gemborkan oleh Nabi? Supaya kita mempersiapkan wadah yang resik. Saya ulangi lagi ya. Ibadah apapun itu isi. Suge yo isi, ilmu yo isi, ngelakoni apik yo isi,
kiprah sosial apa saja ya isi. Nah, Ramadan apalagi, karena Ramadan ini sayyidus syuhur, itu ya isi. Nah, supaya kita bisa merasakan enaknya Ramadan, wadahnya ini perlu dibersihkan. Nah, wadahnya itu hati kita. Harta itu apik mboten sih? Apik, Pak. Tahta, jabatan, apik mboten? Sae, Pak. Siapa bilang enggak kalau punya jabatan enak? Seperti Yai Robah dulu punya jabatan digunakan, setiap masjid dapat 3 juta. Jabatan penting karena dari jabatan itu bisa menentukan, ya kan? Harta penting karena dengan harta keinginan untuk bisa memiliki pendidikan yang gratis, rumah sakit yang gratis, minimal bantu tonggoi, enak kalau punya harta. Cuma harta, ilmu, jabatan, ibadah ini isi kalau masuk ke wadah yang enggak bersih, ikut enggak bersih. Kalau kita beli makanan, entah soto, entah bakso, apa sing enak dikai contoh ya. Makanan itu seenak apapun, kalau masuk ke dalam wadah yang tidak bersih, ya jadi enggak enak. Harta menjadi enggak baik itu kalau masuk ke dalam hati yang enggak baik. Jabatan menjadi enggak baik itu kalau masuk ke dalam hati yang tidak baik. Ilmu bahkan, wong ilmu kok iso dadi gak ngenakno? Iya. Karena masuk ke dalam hati sing rumangsa paling bener. Wah, bahaya, Pak. Ada orang punya ilmu, dan ilmu yang masuk ke dalam hati orang yang rumangsa paling bener, nek gak ngene salah. Bahaya. Jadi resik-resik hati, Pak. Rajab, Sa'ban ini resik-resik hati supaya nanti pada saat Ramadan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan masuk ke dalam hati kita, hati yang resik, sehingga nanti pungkasannya betul-betul fitri, merdeka. Kalau nggak dipersiapkan sejak Rajab, lah kok suwe, Pak? Ancang-ancang iyalah. Untuk bisa melompat jauh itu kan ancang-ancang rada ado. Pelari, kadang-kadang ngelompate iku luwih pendek daripada ancang-ancange gitu. Lompate ketepek. Nah, seperti itu. Kita Rajab, Sa'ban digembor-gemborkan itu kanggo ngresiki ati kita supaya ilmu yang masuk itu jangan sampai nanti Ramadan lungguh ini terus ono ustad menyampaikan kebenaran terus nduk atine ngene. Getabrus ya gak mari-mari. Ya, berarti enggak resik atine. Sing jenenge ilmu itu di kitab taklim ta'lim, kalau kita mendengarkan penjelasan kok bolak-balik kita mendengarkan, bahkan sampai 1000 kali pun, jangan sampai lisan kita mengatakan atau hati kita mengatakan wis tau krungu. Gak boleh. Nanti mendal, Pak, ilmu itu. Coba air itu moro ke tempat kita, mari ngono di tempat kita itu kita tinggikan begini, set, airnya balik ya. Tapi kalau kita pendekkan, set, airnya tak teko. Nah, ilmu juga begitu. Nah, sekarang balik. Kenapa doanya kok Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana? Kok dungane kok sami kalian tiang maem? Allahumma barik lana fi ma razaqtana gitu. Kenapa? Kok doanya sama dengan mendoakan kemanten? Barakallahu laka wa baraka alaika. Kenapa? Barik, minta diberkahi ya Allah. Panjenengan dadosaken Sa'ban ingkang kula adepi niki dados Sa'ban ingkang barokah kangge kula. Rajab sing sampun panjenengan paringaken ten kula niki dados bulan Rajab sing barokah kangge kula. Barokah niku napa sih? Mangke dicatet, dieling-eling. Insyaallah panjenengan sampun nate kepireng. Barokah niku nek sanjange Imam Ghazali, ziyadatul khair, tambahi keapian. Contoh,
duwe mobil sing barokah. Dolane mobil iki ke tempat-tempat sing apik. Nah, masjid, mengikuti pengajian, mengikuti kegiatan-kegiatan kanggo nyambut gawe, temen-temen nyambut gawe gak menggok-menggok. Budal nang kantor, mulih nang omah, gak menggok-menggok. Ku mobil barokah. Tapi biyen sadurunge duwe mobil, sapa masjid. Begitu duwe mobil, wis gak sapa masjid, kakek dolan. Ya Mas, mobil gak barokah. Dadi barokah iku tambah api. Sebelum kawin jamaah saja. Habis kawin malah gak jamaah, gak barokah kali ini. Sadurunge kawin gak jamaah, begitu habis kawin kok jamaah. Barokah kawin ya. Barokah niku tambah apik. Dadose ndongaaken nikah iku gak usah dawa-dawa. Dawa-dawa mboten Nabi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, barokah. Dadi barokah niku dhewek siji isine barokah niku dhewek dikengken syukur. Disuruh apa, Pak? Disuruh syukur. Kalau syukur yang kita ucapkan apa, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah niku kalau dipreteli no pesantren, alhamdu utawi sekehing puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Kali Pak, alhamdu utawi sekehing puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Kalau jenengan angen-angen alhamdulillah. Jadi syukur itu gak hanya terima kasih, mboten ngoten tok. Tapi syukur ikut tambah taat. Nek barokah niku wong napa? Tambah apik. Nek syukur tambah taat, ziyadatul taah. Nek barokah ziyadatul khair. Meh padha to? Saged ditangkep nggih? Mboten repot nggih? Allahumma barik lana fi Rajab. Muga-muga Rejab iki ndadekno aku tambah apik. Nah, ndadekno tambah apik iku otomatis iku jenenge barokah. Tondo-tondo ya barokah, semakin banyak barokah itu semakin alhamdulillah. Utai sekehing puji, seluruh perilaku terpuji. Jamaah terpuji mboten? Nyopot tiang terpuji mboten? Gitu? Ramah kepada sesama terpuji mboten? Rukun terpuji mboten? Guyub terpuji mboten? Terpuji. Dan itu kita lakukan lillah. Napa mawon, apa saja kalau tidak kita lakukan karena Allah greneng. Gitu. Apa saja kalau tidak kita lakukan karena Allah greneng. Itu bukti bahwa tidak lillah. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj kepanggil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, sampean kok dapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Sampean duwe jimat apa? Nek basa wong Jawa, sampean punya pegangan apa? Nabi Ibrahim jawab apa? Enggak tahu ya. Tapi yang jelas dalam hidup ini saya punya 3 saja, 3 prinsip saja. 1, saya itu tidak pernah melakukan apapun lebih dulu kalau tidak mendahulukan perintah Allah. 1, Nabi Ibrahim. Ibaratnya no oma pas nulis begini, terus masjidnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, pulpen ini ditekek mendahulukan perintah Allah. Nyetir mobil iki dilungkas nggih jam rek. Dilungkas wis tak golek masjid. Jadi mencari masjidnya sebelum adzan. Biasanya nek mencari masjidnya setelah adzan gitu. Wis kliwat engko ndok kono ae, sampai teko omah gak menggok nang masjid begitu kan. Gitu pengalaman kan. Nah, Nabi Ibrahim tidak begitu. 1, mendahulukan perintah Allah. Nanti keajaiban-keajaiban yang terjadi, Pak, kalau mendahulukan perintah Allah itu. Kan kita hidup ini butuh rewang Gusti Allah. Kalau hidup kita enggak direwangi Gusti Allah, berat, Pak. Berat.
Bagaimana kita pede direwangi Gusti Allah, nek mbek Gusti Allah gak mendekat. Coba sampean pegang. Sampean pegang ini. Sampean pegang ini coba. Nah, ini contoh. Ini ya. Kalau kendor, terus saya goyang-goyang begini, kan nggak nyampe di tangan ini kan, nggih? Kan nggak nyampe, nggih? Tapi nek kula kencengi, hubungan mbek Gusti Allah dikencengi, tek. Terus aku butuh apa-apa ya Allah? Obat mboten. Ini kalau tangan nih Pak sinten? Muslihan. Pak, oh iya masa aku tutupan ya Pak Muslihan. Pak Muslihan ya. Sing kepanggih kula ten Pemkab. Nggih, kenceng ya. Hubungan mbek pangeran kenceng ya. Terus ya Allah aku butuh ya Allah. Paya bayar anak-anak sekolah. Goyang mboten. Tapi nek hubungan mbek Gusti Allah kendor, deket. Apa mboten? Nah, niku contoh. Nggih, Nabi Ibrahim jawabnya ngoten. Nabi Ibrahim, aku mendahulukan perintah Allah. Sing nomor loro, Nabi Ibrahim, aku gak tahu mikir apa sing wis dadi tugase Gusti Allah. Gitu. Pecah, jupuk nyawae dhewek kapan niku tugase Gusti Allah. Nabi Ibrahim mboten nate mikir iku. Nyambut gawe wae oleh apa iku tugase Gusti Allah. Sing penting aku nyambut gawe sing apik. Dadi kuli sing apik, dadi PNS ya PNS sing apik, gitu. Nglakoni apa wae dilakoni sing apik, engko oleh apa tugase Gusti Allah. Gitu. Sering-sering njaluk sepuro nang Gusti Allah, istighfar astagfirullahaladzim, di sepuro gak sepuro tugase Gusti Allah, bukan tugasnya manusia. Dan manusia nggak boleh menerka-nerka, no istighfar kok ngono, gak diterima oleh Gusti Allah. Cek gampangnya, itu tugasnya pangeran. Dados niki kaitane kali alhamdulillah. Nglakoni apik-apik, alhamdulillah utawi sekehing puji, seluruh kebaikan kita lillah. Nek gak ngono, ketekan dulure, engko nang bojone nyenggol. Dulurmu iku lho rese. Gitu kata mboten. Banyak, Pak. Ada teman saya itu nikah sampai 4 kali. Gara-gara apa? Sing lanang iku loman, sing wedok gak siap diajak loman. Akhirnya cerai, dituntut cerai. Kalau ditanya kenapa Mbak sampean minta cerai? Mau bojo sampean iku lho wong apik. Ya justru boleh api mau kelomanan sampai aku gak bagian apa-apa, cerai. Kedua alasan yang ngono pisan, ketiga alasan yang diganjar mbak pangeran bojo sing nomor 4 iki ayune kidis-kidis. Ternyata ganjaran sing terakhir bus gak kawin maneh isan boleh kepethuk isan dikirim ya Gusti Allah. Bojone niku kados yogane saking enome. Ayune ngalang-alangi Asanti, ngalang-alangi Syahrini. Oh diganjar sampean pisan. Wis ayem. Be kok rewel boleh bojo nom enggak kowe enak pol. Nek WhatsApp ditakoni, enak mana zaman sampean zaman sekarang, zamannya Pak Jokowi ini dengan zamannya Pak Soeharto. Jawabe, yo enak zaman Pak Soeharto. Alasannya apa? Waktu zaman Pak Soeharto bojoku sik enom. Tak kira apa ibae guyon. Lanjut, alhamdulillah. Jatuhnya Rojab ini harus kita syukuri, supados dados Rojab sing barokah. Tapi tekniknya untuk mensyukuri itu melakukan kebaikan karena Allah. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah itu bacaannya masuk di dalam sholat. Seluruh bacaan sholat itu doa-doa pilihan, Pak. Sampean kalau aku ndonga apa ya, nek bingung-bingung bacaan sholat aja. Seluruh bacaan yang ada di dalam sholat itu mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, itu semua bacaan-bacaan pilihan. Siapa yang milih? Rasulullah. Kalau Rasulullah saya milih ini berarti pilihannya Gusti Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bab sholat yang dipilih Allahu Akbar kabira. Ada yang milih Allahumma ba'id baini, ada. Seterusnya itu semua Rasul pernah memilih. Dan itu doa semua. Termasuk alhamdulillah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Terus Fatihah wajib diwaca Fatihah.
Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah niku nurut kados ngeten ya. Yo gane dhewe. Ada teman saya itu punya anak 2 kembar. Yang satu walaupun kembar sampai nek niteni iki apa? Niteni ini gini, nek situ iku nek dikei lisane iku gampang. Matur nuwun ya. Sing situ gak tahu, dikei itu gak tahu matur nuwun, Pak. Padahal kembar. Yo aku niteni ini padahal wajahe plek. Tapi niteni ini gampang kok iku. Sing situ iku pinter alhamdulillah. Matur nuwun ya, sing situ iku meneng wae. Tapi prakteke wong tuane luwih seneng sing meneng mau. Sebabnya apa? Kongkon-kongkonane gampang ngene. Ya. Zafik. Nggih ya. Tumbasno rokok ayah. Nggih ya. Sing sitok sing matur nuwun ya. Terima kasih ya. Dikongkon Zafak. Nggih ya. Tumbas rokok. Ya mesti di rumah ya. Padahal masuk terima kasih. Dan dhewek niku ngoten. Matur nuwun, alhamdulillah, sering ngomong alhamdulillah, tapi nek diceluk suwe. Gitu. Coba semenum, sampe monggo dirasakaken. Makane niki mempersiapkan bertemu Ramadan niki penting niki. Ngresik wadah lho. Wadah niku nek belepotan oli, masan sampean iseni dengan makanan-makanan yang enak. Sotone Tanjung, Manjung sampai Tanjung. Tapi wadahnya mau ono oli nih lah kata tiga enak, gitu. Hati ini dirsi mulai rojab sehingga oleh ilmu apa pas Ramadan itu, cek tadi sing ape, cek bener-bener nanti mengantarkan kita ke fitri, cek merdeka sehingga tak layak untuk takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tondo nek merdeka. Tapi nek ini lucu, Ramadan gak tahu traweh. Darus na masjid ngasakno darus jemo Al-Qur'an yang gak tahu, ngasakno khatam sak lembar gak tahu maca. Tapi nek Idul Fitri pakaiane paling apik, takbir Allahu Akbar mulai mohon maaf lahir batin wae ae nang ndi-ndi. Nah dhewek niku nek saged ya di samping alhamdulillah dibuktikan bahwa kita memang betul-betul. Coba jenengan pireng-pirengaken. Ada yang punya masalah? Sedaya yang punya masalah. Selagi dhewek niki tesih urip masih ada masalah. Ana sing duwite gak masalah, akeh nduk rekening akeh, tapi anake nakal. Wonten apa mboten? Ada sing gak duwe dhuwit tapi anake nurut-nurut. Wonten apa mboten? Ana sing duwe dhuwit, anake nurut, awake lara-laran. Gitu. Wonten sing duwe dhuwit, anake loro, awake sehat, bojone nakal. Wonten apa mboten? Masalah semua. Masalah ini begitu besarnya. Tapi Gusti Allah pun manggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Itu teksnya begitu. Allah Maha Besar. Tapi itu ada pesannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fi Hanafi. Gede kaya apa masalahmu? Sek gede pitulunge Gusti Allah. Ini artinya. Pas loro, makanya ini kudang kedang dongo. Seluruh bacaan yang ada di dalam sholat adalah merupakan doa. Karena makna sholat itu sendiri adalah doa. Niki makanya saya sampai jam pinten kula. Pak. Padahal kayak siji niki, kayak Rajab durung Sa'ban durung Ramadan niki. Oke, wah gak mari-mari lah niki nggih ya. Wes, dados adzan nanti Ramadan banyak. Nek panceni sampean rumangsa duwe masalah gede, mriniyo. Ojo salat do omah, mriniyo nang panggonane wong sing adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gede kaya apa utang sampean. Sek gede duwite pangeran. Mangke ada keajaiban-keajaiban. Sayyidina Abu Bakar nangis ngrodos loe. Oleh nek gua wong loro mek Nabi Muhammad. Ya Allah, lah iya. Nabi Muhammad iki lho wong apik. Kok sampai diperlakukan ngene mbek wong kafir Quraisy? Kok apik dipateni? Nangis Abu Bakar. Takoni, kenging napa kok mular? Lah nggih jenengan iki tiyang sae.
Kok sampai diperlakukan seperti ini? La tahzan, innallaha ma'ana. Ojo sedih. Dewek iki mbek Gusti Allah. Tapi dewek bedane kita dengan Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Nabi Muhammad dan Abu Bakar setiap harinya memang nggak pernah melanggar hukumnya Allah, sehingga mengatakan innallaha ma'ana itu langsung tek kenceng nih wau gitu. Langsung goyang. Nang dewek ngomong innallaha ma'ana la tahzan. Bojoku ojo sedih. Innallaha ma'ana, Gusti Allah dengan kita. Gusti Allah dengan kita bagaimana? Wong salat ae godang-godang. Asar ae dadi sarip, oleh marip. Asar ambek maghrib dijatuhno ngene. Kok innallaha ma'ana? Artinya dengan adanya Ramadan yang akan datang ini, bagaimana supaya innallaha ma'ana itu betul-betul bukan hanya kata, tapi betul-betul kenceng nih, Pak. Iki kayak ngaji alhamdulillah kayak wis kok kun. Atau sih alhamdulillah itu bukan hanya terima kasih, tapi ngelakoni keapian lillah. Kalau tutup mawon mangke kata sing mangke rodok enake tanya jawab ae nanggo dijawab cek enak cek gak ngantuk gitu. Nah, makanya mugi-mugi dados ilmu sing manfaat. Monggo kalau mau ada yang tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Seneng nih pertanyaannya. Seneng banget. Nek kula sudoaken jenengan purun ngamalaken napa mboten? Insyaallah nggih. Insyaallah nggih. Nabi Ibrahim tidak pernah makan kalau enggak ngajak orang. Purun nggih, kapan-kapan terahmawati nggih. Mboten, maksudnya niku ngeten. Ibu-ibu jelas tahu di magic jar-nya itu, magic jar nasi kalau udah di magic jar sampai 3 hari itu udah nggak sehat, Pak. Ada yang bilang jangankan 3 hari, 2 hari aja nggak sehat. Karena angetnya itu tipu-tipu, gitu, tipu-tipu tuh, dipaksa kan, itu udah nggak bagus. Daripada seperti itu, kalau dereng terusaken Nabi Muhammad la tahzan innallaha ma'ana. Setelah la tahzan innallaha ma'ana, fa anzalahu sakinah. Hati ini langsung tenang. Terus sing terakhir, fa ayyadahu bijunudil lam taroha. Dikirim kepada mereka berdua bijunudin dengan tentara lam taroha yang tidak terlihat. Jadi setelah kita yakin kenceng innallaha ma'ana, kemudian dikirimkan ketenangan dan dikirimkan bolo malaikat sing kita nggak melihatnya. Makanya di pintu gua itu tiba-tiba ono omahe benggonggo itu benggonggo temenan itu malaikat. Menghadapi problematika kehidupan ini kita butuh tentara-tentara yang tidak bisa kita lihat itu, yaitu malaikat. Corona ini hilangnya kalau kebohongan di negeri ini hilang, corona hilang. Ustaz, di dalam rumah tangga tidak ada kedustaan, tidak ada perselingkuhan, baik masalah selingkuh keuangan atau hubungan atau apa-apa. Insya Allah rumah tangga itu nanti didatangi malaikat atau bala tentara yang tidak kita lihat. Jerten mau nasinya itu dibungkus, Bu. Terus utamakan gelandangan sing teman-teman gelandangan. Ten Al-Qur'an niku lak ono tiyang miskin 2 macam. Lisail wal mahrum. Tiyang miskin ada 2 jenis. Orang miskin itu ada yang bisa minta, ada yang mahrum, ada yang tidak bisa minta. Berarti wong miskin sing gak iso minta itu termasuk wong gendeng. Gitu, nggak bisa minta. Nah, nasi itu dibungkusi, distaplesi, ketika imam sing layak dimakan orang, bukan dia nggak layak. Nah itu dikasihkan. Ngamalno Nabi Ibrahim mau. Mboten usah ngajak kula, nggih. Sing ngoten niku wau dhisik. Niki kula tahqiq nek niku wau guyon ngono. Dadi sing ngono-ngono dhisik. Kata Nabi Ibrahim, 1 mendahulukan perintah Allah, 2 tidak berpikir tentang tugasnya Allah. Mati kapan? Gak usah dipikir. Yang penting ngelakoni keapian. Muga-muga mati kapan saja pas ngelakoni keapian. Nek wong sok boy ngono, saya wis gak ono ndoli ya.
Tapi tamatan doli niku geser ten Telaga Mipik. Nah ndek kono terus mati ya ndek kono. Alamas. Ngoten nggih? Ada yang tanya lagi? Akeh sejodoh bahwa Nggih. Oh ngoten. Terkait niku nggih. Makane niku wau begini, Pak. Orang bodoh dan orang berakhlak itu ketahuannya kalau sudah ditanya mengenai alasannya. Saya ulangi ya, orang bodoh dan orang berakhlak itu meh-meh podo, Pak. Orang bodoh ambek dulure kok nggih, iya. Kok bodoh padahal dia berakhlak. Ketahuannya kalau sudah ditanya alasannya. Contoh, ada troli, tahu troli nggih? Troli supermarket nggih sing angkat-angkat barang. Ada keponakan saya yang dari supermarket tadi didorong, barangnya dimasukkan ke mobilnya, habis itu trolinya dikembalikan lagi. Itu dianggap oleh sepupu-sepupunya bento itu. Ono tugasnya dewi kan gitu kan. Nah, itu antara betul bento apa berakhlak itu ketahuannya kalau udah ditanya alasannya. Lah sih sampean troli ini kok sampean goworono meneh. Wong ono petugas dhewe jujur apa nang parkiran. Kata keponakan saya tadi. Lah saya bawa ke sini, tak bawa ke sana lagi. Walaupun ada petugasnya, nek aku ngringakno wong apa salahe? Berakhlak kan? Tapi sing ditanya lagi, lah apa sih kok sampean goworene troli ini? Kok gak sampean tek kene ono sing nggur. Wong ono petugas dhewe engko sing njupuk. Sing bento jawabe, "Loh iya ta? Nek ngono meneh-meneh aku gak tak nah, kan sama tapi ketahuannya kalau sudah tahu alasannya. Sama kali jenengan. Tahun 95 saya KKN di Magelang, kan saya kuliahnya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. KKN di Magelang. Jadi panjang ini mboten apa-apa nggih. Cerita. Jam 12 malam karena ada sesuatu yang harus diambil di kampus, saya pulang dari Magelang menuju Jogja. Menuju Jogja itu ban kempes. Duit mek nggo dhuwit 2000 waktu itu. 2000 tahun 95. Tapi 2000 kok oleh bensin 2 liter kan. 95. Ban kempes. Waduh, jam 12 rek. Akhirnya saya ketemu dengan tukang tambal ban. Saya nggak dodok. Pikiran saya, aku tak turu ini. Sebab terus juga nggak mungkin karena ban kempes. Besok bapak ini bangun jam piro wae mbok mari subuh mbok apa pokoke bapak ini bangun engko tak tambalno kan gitu kan. Begitu saya tidur belum tidur baru lele ini orang yang bangun glodak. Dari dalam kan biasanya orang tambal ban itu kan lapake kan dari seng-seng nih. Dadi buka glodak. Langsung. "Loh, Mas. Wonten apa, Mas?" Magelang. "Anu, Pak, ban kula kempes." "Lah kok mboten ngene?" "Mboten benjing mawon, mboten napa-napa pene jenengan saya capek." "Lho, mboten ngoten, Mas. Wong tujuan kula niki nulung tiyang Kula niku nek didodok seneng, Pak." Ngono, sing tiyang niku. "Pola nek didodok ngoten niku berarti Gusti Allah mirengaken niat kula. Kula buka tambal ban iki mboten niat nyambut gawe, niat nulung tiyang." "Oh, kula mengkoro, Pak. Masya Allah, wong apik ngene." Padahal pengalaman saya sebelum itu pernah di Gerdu Geneng itu persneleng sepeda saya itu los karena bukan giginya tapi murni itu kendor. Nah, kula ndodok tiang tambal ban juga. Pak, langsung dibuka. "Matamu gak harus ada tutup." Nah, langsung dijawab ngoten, "Pak, masa wis melarat dijawab ngono." Nah, pengalaman sebelumnya itu terjadi, maka di Magelang itu khawatir di moto-moto meneh. Aku gak nangeni. Ya, ternyata alasannya beda. Yang di Gerdu Geneng itu niatnya nyambut gawe, makanya mengenal kata
tutup. Nah sing nek Magelang wau niate aku niat buka tambal ban nulung wong. Perkara engko dikeki ya tak trimo, gak dikeki wong jenenge nulung. Kalau ada yang dodok-dodok atine seneng, polahe niate rumangsa dirungokno Gusti Allah lah. Padahal dokter nggih ngoten iku tambah bal napa malih dokter. Niat nulung tiyang. Alhamdulillah. Kula niki panjenengan niat tulung tiyang kok dipirengaken kali Gusti Allah wonten mawon sing ngoten Pak. Nggih. Ketangkep nggih. Dadine karek nata niat kula niki niat nulung tiyang, mboten niat golek duit. Nek niat nulung tiyang niku sama dengan membikin amben, gak usah mikir longane. Ngerti nggih longan? Nggih, lompongan apa niku? Longan lah longan niku. Nek gawe amben gak usah mikir longan, ambene dadi longane ono. Tapi nek sampean mikir longan, ambene durung mesti dadi. Ya. Nggih ta? Nggih. Kula sanjang ten kanca-kanca kan kadang-kadang kalau ada universitas Islam itu kan yang kalau mau KKN itu kan ada pembekalan jadi khotbah atau khotib kan gitu kan. Selalu saya pesankan, jangan pernah kamu ke masjid mana terus nawai itu golek duit. Nek ono sampean engko wis gak usah sampean niat to nyebarno sedekah ilmu. Engko direwangi teko liyane, ditulung teko liyane. Jangan pernah kebaikan yang kau lakukan di sini berharap balasan dari sini. Pintu balasan dari Allah itu lebih banyak. Nah, kula kotenaken mental terus. Makanya anti kula niku guyon-guyon masalah amplop niku guyon. Kula anggap ngoten niku naif. Bos alhamdulillah nglakoni wis apa profesi kita niat nulung uang. Nah, ternyata itu tadi yang di Magelang ternyata bukan orang beneran. Padahal sepeda motor saya ya betul-betul ditambal malam itu. Kenapa saya mengatakan begitu saya pulang dari Jogja siang tempat tadi nggak ada. Oh, nate ngalami kados ngoten. Loh, nah saya nambal banku iki apa? Kayak tambalan lho. 95. Sakniki gendruwo pun mboten wonten. Polahe wonge wis akeh sing kaya gendruwo. Saya pikir itu karena udah siang banget nanti. Semoga kawan-kawan bisa silaturahim lagi nggih. Matur nuwun, mugi-mugi dados ilmu sing manfaat, sanjange Yai Rori ilmu sing manfaat yaiku ilmu sing ndadekno nambahi kita malaparek nang Gusti Allah. Apa yang kita sampaikan tadi, bulan Rajab, bulan Sya'ban jangan diambil bid'ah atau tidak, yang jelas ini dalam rangka resik-resik wadah untuk menerima isi sing apik di bulan Ramadan. Itu saja, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli